berapa puluh ribu sawah yang rusak? 70.000 ya. Semuanya di 3 provinsi 70.000. 3 provinsi 70.000 hektar yang rusak. Kita akan kembalikan segera, tapi kita sudah punya antisipasi. Kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar. Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektar. Tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Saudara-saudara, saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Kita harus berani memperbaiki. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua di semua bidang. Tapi sekali lagi, sebagaimana saya sudah bertahun-tahun menggarisbawahi bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Terus terang aja, ya, saya kembalikan semuanya atas keyakinan paling mendasar ini. Semua kehidupan manusia, semua peradaban manusia, semua negara yang berdiri ribuan tahun sampai sekarang bisa berdiri, bisa bertahan karena dia aman pangan. Ya. Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan. Kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional, kita harus swasembada pangan secara provinsi, bahkan bila perlu secara kabupaten. Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatera Utara, Aceh, dan di Sumatera Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Dan saya yakin saudara-saudara di Papua juga mengalami itu, bahwa kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan, kecamatan itu harus bisa bertahan, kabupaten itu harus bisa bertahan. Dan ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyalah kepada kakek-kakek kita, ya, dulu ada lumbung desa. Kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten
bisa swasembada pangan. Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah. Kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten, sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah mungkin hanya Rp8.000 atau Rp9.000, di satu provinsi bisa Rp25.000 karena faktor komunikasi, karena faktor logistik. Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, mari kita lakukan. Atau kebun-kebun jagung, atau sago. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, mari kita lakukan. Atau kebun-kebun jagung, atau sago, atau singkong. Ingat, ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa. Ini pelajaran ribuan tahun. Jadi kita tidak usah terlalu pintar, belajar aja dari nenek moyang kita. Ya. Kenapa dulu ada lumbung desa? Kita harus siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Itu pelajaran, saya kira. Pelajaran nenek moyang kita, saya kira ada di buku-buku agama, ya. Apa? 7 tahun baik dan 7 tahun paceklik, ya, 7 tahun yang tidak baik. Pada saat 7 tahun baik, kita persiapan. Nanti ada 7 tahun tidak baik, kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik. Saudara-saudara, di bagian dunia tertentu air sangat susah. Air sangat susah. Negara-negara banyak yang hancur karena gak ada air. Kita air berlimpah. Bahkan kadang-kadang menjadi musibah bagi kita. Jadi ini adalah hal-hal yang saya minta saudara-saudara, ya, menggunakan sebagai dasar. Basic azas yang paling penting adalah jamin makan. Kita bersyukur begitu di tengah badai, di tengah bencana, sumber makan kita, pangan kita cukup. Bahkan Menteri Pertanian laporan kepada saya untuk daerah-daerah terdampak bencana, kita mampu dari pemerintah pusat mengirim 3 kali kebutuhan. Jadi tidak ada alasan di daerah terdampak kesulitan pangan. Ya, tidak ada alasan untuk khawatir karena kenyataannya kita mampu. Memang dilaporkan kalau tidak salah ada berapa puluh ribu sawah yang rusak. 70.000 ya. Semuanya di 3 provinsi 70.000. 3 provinsi 70.000 hektar yang rusak. Kita akan kembalikan segera, tapi kita sudah punya antisipasi. Kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar. Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektar. Dan terus kita akan siapkan tahun-tahun yang akan datang. Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus swasembada pangan. Yang kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok, ya,
mungkin di pegunungan itu mungkin perlu perhatian yang khusus ya untuk sumber karbohidrat dan sumber protein. Jadi maksud dan tujuan kita bentuk komite ini untuk membantu semua gubernur dan semua bupati ya untuk mempercepat pembangunan supaya anggaran bisa langsung terwujud, harus terwujud untuk kepentingan rakyat. Program-program penting pemerintah untuk membantu percepatan pembangunan Papua juga adalah sama dengan untuk daerah-daerah lain. Program makan bergizi gratis sudah sampai ke Papua. Mungkin masih ada beberapa yang belum sampai, daerah-daerah terpencil, tapi kita akan tuntaskan. Sekolah rakyat juga harus juga dinikmati sampai di tiap kabupaten. Kampung nelayan tentunya di daerah pesisir. Pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, food estate, ini menjadi prioritas. Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi, juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi. Selain swasembada pangan, juga swasembada energi. Jadi kita berharap tiap daerah juga nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu, kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit, kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil. Juga tenaga hidro juga sekarang ada hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit.